Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Chandra Putra, NIM 20087029. Di sini saya akan membuat video menjelaskan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana ini sebagai sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang bab 1, yaitu pengantar Pendidikan Pancasila, di mana saya hanya akan membahas poin-poin pentingnya saja. Langsung saja. Poin pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Kawan-kawan sekalian pasti sudah mengenal atau mempelajari pendidikan Pancasila, baik itu pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila atau PMP, atau PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, apakah kawan-kawan sudah benar-benar memahami nilai Pancasila yang terkandung dalam mata kuliah tersebut? Pasti jawabannya ada yang iya dan ada yang tidak. Maka dari itu saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebenarnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai tersebut sudah dipegang teguh oleh masyarakat Nusantara. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleransi. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Nah, apakah nilai-nilai tersebut sudah dijalankan oleh aparatur negara kita? Jawabannya tentu iya dan tentu tidak. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia menandai telah tergoresnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan bahwa pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Permasalahannya antara lain: 1. Masalah kesadaran perpajakan. 2. Masalah korupsi. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah disintegrasi bangsa. 5. Masalah dependensi moral. 6. Masalah narkoba. 7. Masalah penegakan hukum. 8. Masalah terorisme, dan sebagainya. Visi misi mata kuliah pendidikan Pancasila ini yaitu: visi, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi dibagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. 2. Menyiapkan peserta didik untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau misi psikososial. 3. Membangun budaya berpancasila atau misi sosiokultural. Dan yang terakhir atau keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila atau misi akademika. Baiklah, poin selanjutnya akan saya bahas itu mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan negara dengan lebih bijaksana di masa depan. Melalui pendekatan historis ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. 2. Sumber sosiologis. Di sini mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Suekanto 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai yang tertentu. 3. Sumber yuridis. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan dan penggayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Yang terakhir, sumber politik. Pendekatan ini bertujuan agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformalisasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Baik, sekian video saya mengenai materi bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.